Ajari kami mengenal Engkau, mengenal jalan-jalan Tuhan. Kami tidak hanya ingin mengenal akan kuasa-Mu, mujizat-Mu, kami ingin kenal akan cara-Mu bekerja. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus tolong kami, berikan hikmat, berikan wahyu, berikan pengertian, supaya kami bisa ikut dalam arusnya Tuhan. Malam ini memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata amin. Silakan duduk saudara. Malam ini sengaja memang kita gabung kelas malam TSOA dan teman-teman aktivis dan para pelayan Tuhan. Selama 2 Senin ini kita akan buat seperti ini. Mari buka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Sebelum saya bacakan ayat yang ke-13, saya mau cerita sedikit. Ada sebuah perbincangan. Saya hanya berkata ini perbincangan ya saudara. Jangan dianggap sebagai sebuah indikasi, nanti menimbulkan keributan. Ini hanya perbincangan. Ketika di Monggo, di Ulaanbaatar, saya sempat berkali-kali, hampir tiap harilah sekian kali itu ngobrol dengan Peter Youngren. Tiap kali ada acara kita makan pagi ketemu, makan siang ketemu, makan malam ketemu. Pokoknya dalam beberapa hari itu, sehari bisa 3-4 kali saya ketemu dengan dia dan ngobrol dengan enak dari hati ke hati. Kita bergurau, kita cekakaan, kita ngomongin banyak hal. Nah, kemudian dia mulai ngobrol tentang gereja di Indonesia dan dia mulai nyinggung tentang gereja di Jakarta. Kemudian dia mulai ngerti, walaupun dia tidak tiap kali ke Indonesia lama, tapi pemahamannya, observasinya tentang gereja-gereja di Indonesia ini cukup oke menurut saya. Dan dia bergurau dengan saya begini, kenapa kamu tidak buka gereja di Jakarta? Saya berkata, kamu mungkin orang kesekian puluh yang tanya dengan saya. Dan saya berkata, ada sekian belas hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya dari berbagai negara yang menganjurkan saya, bukan sekedar bertanya, tapi menganjurkan untuk buka gereja di Jakarta. Saya percaya kalau itu saya kerjakan akan menimbulkan kegaduhan besar dalam dunia persilatan gereja-gereja di Indonesia. Percayalah saudara. Karena sekarang ini saja ya, saya buat seminar tiap bulan, itu sudah heboh banget. Bahkan ada yang menganjurkan begini, oh sederhana itu ada jet pribadi kan, sewa saja jet pribadi. Jadi habis dari kebaktian, jam 9 selesai, cabut, terbang jam 10, setengah 10 kamu terbang, jam setengah 11 sampai Jakarta, jam 11 kebaktian di Jakarta, ya kan, jam 1 selesai, tidak usah makan pun boleh, nggak masalah, jam 1 selesai, makan jam 2, atau jam 1 atau jam 2 terbang balik Semarang, jam 3 nyampe Semarang, mandi dulu, makan dulu, jam 5 kebaktian lagi, nggak masalah. Dan percayalah, pasti ada orang yang mau bayarin saya tiap minggu bolak-balik ke Jakarta dan Semarang. Hanya untuk buka gereja. Karena saya masih ingat dulu ketika saya baru awal pelayanan. Saya naik sepeda motor butut saya, Suzuki CDI. Saya masih ingat saudara, sering mogok itu barang itu dulu saudara. Dan pada waktu itu saja saya ditawari pegang gereja. Orangnya itu punya gedung di Jakarta, itu 3 lantai. Yang kasih nama itu saya itu. Tiap lantai saya beri nama itu. Dan saya diberi rumah, diberi mobil baru, mau dibawa ke showroom tinggal pilih pengen mobil apa. Dan pada waktu itu ada beberapa tokoh orang-orang terkenal bergabung di situ. Ideal banget saudara. Pemain musiknya itu komposer terkenal. Kalau saya sebut nama, orang-orang lama akan tahu ini orang jago banget. Dan kemudian dia berkata, kamu jadi gembalanya, aku beri kamu rumah, aku beri kamu mobil, dan kamu gembalakan di situ. Saya bersyukur, saya ini bukan orang mata duitan dan mengejar yang namanya kekayaan. Kekayaan ngejar saya tahu belakangan, tapi saya tidak pernah ngejar kekayaan. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan, bukan jadi orang berhasil di dunia. Saya mau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa salahnya dengan itu? Enggak ada, kecuali satu. Tuhan tidak mau.
Dan itu dosa besar yang tak terampuni kalau Anda melanggar kehendak Tuhan. Oke? Jadi kalau saya cerita ini, jangan berkata lalu keluarnya berkata kita akan buka gereja di Jakarta. No. Saya cinta damai dan saya tidak ingin menimbulkan keributan. Sampai detik ini saya belum merencanakan apa-apa. Entah kalau nanti malam, saudara. Ya. Nah, Peter Youngren berkata begini, kenapa kamu tidak buka gereja di Jakarta? Nah, ini dalam nuansa orang guyon, tidak ada sesuatu yang serius, tidak ada sesuatu yang di planning gitu ya. Bahkan saya nggak mau nyebut nama lah. Ada beberapa hamba Tuhan yang Anda pasti mengerti ini orang-orang yang punya integritas sampai ngomong sama saya begini. Ini baru-baru aja dia berkata, kalau kamu buka gereja, saya baru akan set up sebuah kantor saya di Jakarta. Dan saya setahun berkali-kali saya akan mondar-mandir ke Indonesia. Saya mau dampingi, saya mau bantu kamu habis-habisan. Sampai itu jadi luar biasa. Saya bilang, terima kasihlah. Saya simpan di hati. Karena itu saya berkata sampai detik ini, saya belum merencanakan apa-apa. Entah kalau nanti malam, saudara. Nah, dengan Peter Youngren ini, nggak ada pembicaraan serius lah, percaya. Ini hanya guyon. Dan kemudian dia berkata begini, kenapa kamu nggak buka gereja di Jakarta? Dan dia mulai menyebut beberapa nama. Ada gereja-gereja gede kan di Jakarta. Dia taunya gini, yang pertama itu Betani. Dulu dia ngertinya Betani, sekarang adalah GBI yang di bawah Pak Niko ya. Oh itu kan hebat sekali. Yang kedua hebat juga, ada hebat juga ini Tiberias. Terus kemudian ini yang dia katakan, kalau kamu buka gereja pakai nama apa ya? Dia mulai cari nama, wah habis loh. Nama yang bagus di Alkitab, yang gak ada cacatnya, itu sudah gak ada. Dia berkata Bethlehem kecil banget, engkau yang paling kecil. Jadi kamu gak bisa berkembang kalau Bethlehem. Kalau kamu Yerusalem, hei Yerusalem, yang kau yang membunuh nabi-nabi, kamu gak akan berkembang juga, kamu matikan banyak nabi. Dia mulai sebut beberapa nama dan semuanya ada cacatnya. Jadi itu guyonan dia, bahwa ada begitu banyak nama yang bagus di Alkitab yang ternyata ada banyak cacatnya. Nah, di antaranya dalam Lukas 10 tadi ayat yang ke-13, Alkitab berkata begini. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Dia berkata begini, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau, saudara? Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Alkitab mengatakan, celaka engkau Korazim dan celaka engkau Betsaida. Di dua tempat ini, Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi apa yang Tuhan buat tidak menghasilkan pertobatan dalam hidup mereka. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dengan dua kota ini? Saya belum sempat belajar tentang Korazim, tapi saya melihat sebuah indikasi yang terjadi pada kota Betsaida. Nah, malam hari ini kita akan lihat akan apa yang pernah terjadi di kota Betsaida. Ada hal yang membuat hati Tuhan begitu duka. Ada hal yang membuat dia tidak suka, walaupun dia kerjakan begitu banyak mujizat. Nah, kalau Anda membawa Alkitab lebih jauh, mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-8. Ada sebuah kejadian di kota Betsaida. Markus pasal 8, perhatikan mulai ayat yang ke-22. Markus 8 ayat yang ke-22. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Alkitab mengatakan judulnya Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta.
dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saya mau tanya, kalau orang datang ke Yesus membawa orang buta, orang-orang ini orang-orang percaya atau pencemooh? Percaya kan? Mereka orang yang percaya bahwa Yesus sanggup berbuat sesuatu yang luar biasa. Karena itu mereka membawa seorang yang buta datang ke Yesus. Mereka berkata, tolong jamah dia. Tapi lihat akan sebuah reaksi Tuhan yang aneh dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Ayat berikutnya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Aneh ini. Dibawa keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan dan berlalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat yang ke-26 ini aneh banget. Alkitab berkata begini. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk kemana? Kampung. Bahasa Inggrisnya begini, jangan cerita kepada orang di kampung itu dan jangan masuk kampung itu. Kok aneh ya? Bukankah mereka orang yang percaya? Ada cerita ketika dia di Kapernaum, ada orang-orang menggotong orang yang sakit kan? Ketika mau masuk ke tempat Yesus berada, mereka nggak bisa masuk, mereka naik ke atap, mereka membongkar atap, menurunkan yang sakit itu tepat di depan Yesus. Firman berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, dia menyembuhkan orang yang sakit itu. Artinya orang yang membawa si sakit ini yang beriman, imannya dihargai oleh Tuhan. Tapi kenapa orang-orang di Betsaida malah Tuhan membawa mereka keluar dari kampung yang dikerjakan tidak di depan mata orang-orang yang percaya itu? Dan ketika dia sudah sembuh, dia berkata, jangan masuk kampung itu dan jangan ceritakan kepada orang di kampung itu. Di mana masalahnya? Dan dengan itu dia berkata di Lukas, celaka kamu Betsaida. Kalau Tirus Sidon mengalami mujizat seperti yang kamu lihat, sudah meratap, sudah bertobat, tapi kamu tidak bertobat. Dan ini persoalan saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di mana persoalannya? Orang-orang Betsaida ini, perhatikan ya, memang mereka percaya kepada Tuhan. Tapi waktu mereka membawa orang yang buta ini, sebetulnya mereka membawa kepada Yesus sambil ngatur Tuhan cara menyembuhkannya. Dia berkata apa? Letakkan tanganmu, jamah dia. Dan itu kesalahan banyak orang percaya dan kesalahan gereja. Kita memang orang-orang kumpulan orang-orang percaya. Kalau disebut Anda orang murtad, engkau pasti berkata, tidak, saya ini orang percaya. Kalau orang berkata kamu bukan orang yang benar, kita berkata aku ini orang benar, aku ini orang percaya. Tetapi hanya itu tok ternyata tidak cukup. Begitu kita sudah mulai mengerti banyak hal, dan Tuhan tunjukkan banyak hal, Tuhan juga minta, bahkan caranya dia kerja, jangan pernah Anda dikte. Karena mereka minta, tolong jamah dia. Kalau mereka berkata, sembuhkan dia Tuhan, mungkin lain ceritanya. Waktu mereka berkata, jamah dia, di situ Tuhan tidak bisa lagi. Dia melihat iman,
Tapi dia lihat manusia yang mencoba mengendalikan. Itu sebabnya dia bawa orang ini keluar dari kampung. Dia larang orang lain ikut. Dan hanya mereka berdua. Dan ternyata cara yang dia pakai sama sekali beda dengan yang diingini orang-orang Betsaida. Alkitab berkata, diapain matanya saudara? Diludahi. Yang kedua, kesembuhan yang terjadi tidak instan, tapi kesembuhan yang bertahap. Yang pertama kelihatan bukan langsung jelas, seperti pohon, tapi bergerak. Didoakan lagi, baru melek seluruhnya. Kerumunan itu tidak akan pernah bisa menerima ketika melihat Yesus meludahi mata orang ini. Caranya Tuhan tidak sama dengan cara kita. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Begitu kita mencoba memaksakan cara kita melakukan yang Tuhan mau. Gereja sebetulnya sebuah perjalananlah. Gereja ini pun sebuah perjalanan. Di dalam kita jalan dengan Tuhan, apakah kita kelak akan terhenti, stuck dan tidak berkembang? Apakah api Tuhan akan bergeser keluar meninggalkan kita? Tergantung sampai seberapa kita berikan kebebasan buat rohnya bekerja, termasuk caranya bekerja. Setiap kali tangan orang mencoba mengendalikan apa yang roh Tuhan lakukan, di situ sesuatu tiba-tiba berhenti. Dan kemudian akan mulai berangsur bergeser meninggalkan kita. Semua kegerakan rohani itu mati oleh karena tangan orang yang mencoba mengambil alih sebuah kehidupan yang Tuhan mulai putar dan gulirkan di tengah-tengah umatnya. Selama tangan kita tidak gatal untuk men-take over, mengambil alih yang sedang Tuhan kerjakan, itu akan membuat apinya bergerak terus. Tapi untuk mengikuti caranya, itu yang tidak mudah, saudara. Pertentangan di dalam kita akan begitu banyak. Nah, seringkali ini yang harus Anda dan saya perhatikan. Tahun ini saya melihat ke belakang sepanjang hampir 10 bulan terakhir ini. 9 bulan yang lampau saya mulai melihat semua yang terjadi. Sebetulnya secara kasat mata saja orang toh tahu, Anda juga mengerti bahwa kebaktian minggu kita nyaris sudah penuh tempatnya. Tommy Barnett berkata pada saya, dia berpikir bahwa paling tidak butuh 5 tahun buat kita untuk memenuhi tempat ini sejak kita pindah pertama kali. Tapi kenyataan membuktikan dalam 2 tahun, tiba-tiba tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Buat dia itu hal yang mentakjubkan. Dia berpikir akan butuh 5 tahun minimal untuk bisa memenuhi tiap bangku yang ada, atau membuat ini mulai padat terisi. Tapi dia melihat, dia berkata, aku kagum dengan Tuhan memberikan kita sebuah growth, sebuah pertumbuhan. Saya perhatikan di belakang selama 9 bulan terakhir ini, kita menjangkau begitu banyak lewat kelompok 7 hamba Tuhan ini, begitu banyak pulau di Indonesia. Untuk pertama kalinya kita datang dalam rombongan-rombongan besar, melakukan banyak hal buat Tuhan. Kalau saya tarik ke belakang, tahun-tahun sebelumnya belum pernah kita punya kekuatan sebegini besar, disatukan begitu kuat, memberkati pulau-pulau. Orang boleh berkata, Anda bisa buat sendiri, Pak. Tapi toh kenyataan selama sekian tahun sebelumnya tidak pernah kita bisa buat. Karena apapun yang namanya kegerakan itu tidak pernah dari manusia kita. Kalau Tuhan berkata tidak, Anda bisa ngapain? Saya lihat dalam 9 bulan terakhir ini bulan-bulan, ini tahun di mana saya paling banyak jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Visi untuk memberkati dunia itu
kelihatan makin kuat dan makin real. Dari sekedar diteriakkan menjadi sebuah fakta kenyataan. Saya perhatikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini tahun di mana saya paling banyak bicara kepada bangsa-bangsa lain dengan menggunakan bahasa asing dan bukan bahasa Indonesia. Ini tahun mentakjubkan sekali. Saya perhatikan dari banyak aspek. Secara keuangan, saya tidak bisa sebutkan angka detailnya, nanti Anda syok dan pingsan. Tapi kita diberkati Tuhan. Saudara memberi korban, jemaat memberi korban dengan jumlah yang sebetulnya kalau orang dengar berkata ini ajaib banget. Memang kebutuhan kita gede sekali. Sehingga tidak bisa dengan cepat kita bisa selesaikan dalam secepat mungkin Holy Stadium. Tapi kalau Anda lihat akan progresnya, kita pasti berkata Tuhan campur tangan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Luar biasa loh. Kalau saya buka itu angka, saudara, syok, orang syok. Ini di Semarang, yang dulu banyak orang berkata kotanya orang medit, orang kikir. Kalau punya mobil orang kaya mesti mobilnya dua. Satu yang mobil mewah, itu hanya muncul seminggu sekali. Hari Minggu, jalan 20 kilo, masuk garasi, dikudungi lagi, saudara. Tapi ada mobil kedua untuk obrokan, sederhana, biasa. Wis ben lecet ya rak popo, keserempet becak tenang. Tapi yang bagus dikudungi di garasi. Itu orang Semarang. Dulu dikenal, sampai hari ini saya harap Anda tidak. Orang yang kikirnya luar biasa, medit banget itu orang Semarang. Makanya tidak ada mall gede kayak Jakarta berkembang. Kenapa? Karena sambal terasi kasih kecap enak buat orang Semarang. Tidak ada restoran yang oke. Baru beberapa bulan terakhir ini banyak. Sehingga setiap dulu ada tamu asing, kita bingung gimana cara ngasih makan. Untung ada Pak Wong yang mau masain dengan masakan-masakan yang ajaib. Kalau tidak susah, masa orang bule kayak sego liwet terus dan bakmi Jowo. Tidak kena, saudara. Ini kota memang aneh banget. Meditnya luar biasa. Kikir banget. 2 minggu lalu saya ketemu teman saya yang sudah sekian belas tahun tidak ketemu dengan saya. Dia pengusaha dari Jakarta. Dia khusus kebaktian waktu Henry Jones datang. Dan dia temuin saya malam itu di belakang. Dia peluk saya, dia bilang, Pak, sekian belas tahun saya tidak ketemu Anda. Dan dia berkata, saya hampir tidak percaya bahwa ini di Semarang ada gereja kayak begini. Kalau ini di Jakarta ini malah tidak ada, katanya. Saya nggak bisa percaya yang saya lihat, tapi ini real. Dia berkata, dia nangis, dia bilang, ini ajaib Pak, ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Amen, saudara. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Makanya saya ini orang yang paling tenang lah. Karena saya percaya ini gereja miliknya Tuhan Yesus. Saya tidak perlu bela apa-apa, saya tidak perlu ributin, tidak perlu jagain setengah mati seperti barang warisan dari pribadi saya. Saya berkata yang mati buat gereja ini dan setiap anggota jemaatnya namanya Yesus Kristus Tuhan. Anda mau berantem, berantemlah dengan dia. Urusannya sampai kekal di neraka pun tidak pernah selesai. Saya beritahu saudara, ini anugerah Tuhan, ini keajaiban Tuhan yang luar biasa. Saya perhatikan pada akhir-akhir ini juga kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tuhan melawat anak-anak. Dan ini nular kemana-mana. Victor pelayanan ke Solo. Di Solo Tuhan bekerja. Anak-anak itu dipakai Tuhan. Lawatan juga terjadi di Solo. Kemanapun dibawa anak-anak ini, luar biasa. Saya khotbah di Magelang. Saya bawa anak-anak ini, God's Army. Saya kumpulkan pengurusnya, didoain mereka. Saya duduk dengan mana saya bilang, ayo doain mereka. Bum, 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 Tuhan bekerja. Ini siapa kalau bukan Tuhan? Ya kan saudara? Dalam daftar kami ada 300 pendoa yang kita punya. Ini belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Bahwa gereja ini punya sekian ratus pendoa, tiap hari doa kayak orang gila. Komandannya Pak Sugi lagi di Manado. Dan Pak Yos dan Bu Irin lagi persiapan untuk November kita buat bahtera di Manado. Saya dengar cerita itu. Gitar nggak ada. Apa itu? Galon aqua untuk musik. Sampai jebol semua. Ditabuin kayak begitu. Tiap hari sembahyang. Sekian bulan tidak surut, saudara.
Dan mereka bukan hanya doa. Mereka mendengar Tuhan bicara, mereka melihat penglihatan. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya lagi diundang di sebuah gereja di Jakarta. Mereka mau membangun tim doa. Saya berkata dalam hati saya mau ngajari apa? Ini muncul dengan sendirinya, tidak ada satu orang pun bisa berkata, aku memunculkan tim doa ini. Tidak ada. Saya bahkan tidak mungkin membuat tesis saya tentang tim doa JKI. Karena bukan saya yang melahirkan. Itu muncul dengan sendirinya. Kalau Anda bergabung itu ajaib. Kadang-kadang penghap nafas pun tidak bisa. Tetap sembahyang. Saya sudah hampir pingsan, saya berkata, kok bisa tegel-tegeli, doa nggak ada oksigennya seperti ini. Siapa yang bisa buat itu? Tuhan, saudara. Tidak ada yang bukan karena Tuhan. Nah, saya perhatikan dalam tahun ini, saya lihat Tuhan kerja dengan cara yang ajaib. Saya yakin di tahun-tahun mendatang Tuhan akan melakukan yang luar biasa. Ini Tuhan, saudara. Lihat semuanya. Saya berani berkata, ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang memberikan ini, tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia penjaga itu berjaga sampai larut malam. So, saya percaya Tuhan yang membangun, dan Tuhan yang menjaga, dan Tuhan yang mengawal. Oke? Nah, tetapi saya mengerti bahwa setiap kegerakan baru, dan selalu Tuhan mulai dengan peperangan rohani, dengan segala macam kepekaan dari anak-anak yang terjadi itu karena pertama-tama serangan dan peperangan rohani. Teman saya yang orang Malaysia itu mendadak peka juga karena serangan. Tidak ada orang sedang dalam kenikmatan tiba-tiba peka, itu nggak ada ceritanya. Tapi ketika dicepit keadaan, diserang tiba-tiba semua karunia-Nya kerja dan muncul semua, dan itu ajaib sekali. Nah, tetapi ketika semuanya itu muncul, apakah semuanya itu muncul dan langsung sempurna? Saya bilang tidak juga. Dan ini penjelasan buat semua ketua MK, pelayan rayon, tapi juga buat saudara yang pendoa. Pelihat, ingat loh, ini baru permulaan. Dan itu tidak, bahkan jauh dari sempurna. Seperti seorang bayi yang sedang atau baru dilahirkan. Apakah dia sempurna? Sempurna sebagai manusia yang baru lahir, iya. Tapi apakah dia sempurna semuanya? Tidak. Pipisnya sembarangan, sembarangan. Tidak pernah ngerti aturannya ya, pokoknya dia mau apa, itu yang dia kerjakan. Nah, di sini sebetulnya butuh pemahaman satu dengan yang lain. Saudara yang sedang mengalami kegerakan doa, dan Anda mengalami akan penglihatan dan sebagainya, berkembanglah. Buka hati lebar untuk setiap koreksi, setiap pengajaran. Jangan berkata engkau lebih dari orang lain karena engkau melihat lebih dari orang lain. Setiap karunia diberikan itu bukan menunjukkan bahwa Anda lebih dari orang lain. Demikian juga yang lain yang tidak melihat. Jangan karena engkau tidak melihat lalu engkau berkata tidak ada dong karena aku nggak melihat. Bukan juga begitu. So dibutuhkan akan sebuah understanding dan pendewasaan satu dengan yang lain. Nah, untuk itu mari kita belajar aja dari firman supaya kita punya pemahaman dasar yang sama. Buka dengan saya kitab Yoel pasal yang kedua. Anak-anak ini diberi nama atau menamakan dirinya nggak jelas dari mana, generasi Yoel. Oke, mari kita lihat kitab Yoel kalau begitu. Mengacu kepada apa yang terjadi dalam Yoel pasal yang kedua. Saya punya beberapa catatan penting untuk malam hari ini, supaya Anda mengerti tentara seperti apa yang sedang Tuhan bangun. Yoel pasal 2 mulai ayat yang pertama. Yoel 2 ayat yang pertama.
Saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-11. Tiuplah sangakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan jadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ini gambaran tentara Kristus. Tahun 80 kami pernah buat jambore untuk pelajar se-Indonesia di Tawangmangu. Dan temanya sudah diambil dari kitab Yoel 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 26 tahun yang lalu, saudara. Kami pernah buat dengan tema Yoel 2. Dan saya mengatakan bahwa makin tahun penggenapannya makin luar biasa. Nah, tentara seperti ini yang sedang Tuhan bangun. Oke? Nanti 10 menit lagi saya beri Anda waktu untuk tulis apa yang Anda mau tanyakan. Tanya hal yang praktis boleh, hal yang lebih detail boleh. Semaksimal mungkin Senin depan saya jawab, saudara. Tapi dengan cepat saya mau tunjukkan beberapa kriteria untuk pemahaman semua kita. Karena kalau tidak dasarnya Alkitab akan menimbulkan kekacauan dan kerancuan. Firman pun tafsirnya banyak, orang menafsir berbeda-beda. Lihat apa yang Alkitab katakan. Di ayat yang kedua, bagian yang terakhir, firman berkata begini. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Apa ini? Setiap kegerakan rohani itu punya keunikan yang khusus. Dari zaman ke zaman ketika roh Tuhan bekerja, setiap kegerakan rohani itu punya keunikan yang sangat khusus. Kalau kita mencoba membandingkan dengan zaman sekian puluh tahun yang lalu, akan berbeda. Yang kita alami hari-hari ini beda dengan yang saya alami 25-26 tahun yang lalu ketika saya masih pelajar SMA. Zaman itu punya ciri kegerakan yang unik juga. Tapi hari-hari ini kita melihat sebuah kegerakan lain yang beda banget. Kita misalnya ya 26 tahun lalu, sekian tahun, bahkan bertahun-tahun lamanya. Kegerakan kita ini kegerakan dari kekuatan orang-orang muda dengan semangat yang tinggi. Tapi sebetulnya tenaganya, dayanya, duitnya
tidak pernah ada. Setiap kita buat KKR, tomboknya begitu banyak, dan kasarnya kerugian keuangannya begitu besar. Belum pernah saya jumpai sebuah movement dengan sebuah kekuatan sinergi seperti yang kita alami hari-hari ini. Hari-hari ini kalau saya beritahu ya, Holy Stadium yang di sebelah itu adalah bentuk konkretnya dari sebuah sinergi. Yang namanya kegerakan secara rohani yang gila-gilaan ditopang dengan mengalirnya breakthrough terobosan keuangan yang gila-gilaan. Kalau Anda hanya punya satu bagian, tidak akan pernah berdiri. Engkau hari ini boleh punya uang puluhan miliar, tapi kalau gereja tidak menghasilkan jiwa-jiwa dan gak ada pertumbuhan dan kegerakan, untuk apa bangun seperti itu? Menghabiskan uang dan kosong dan tidak pernah bisa dipakai. Dulu zaman ketika saya masih pelajar, terjadi kegerakan di antara pelajar, gereja nggak ada. Kita hanya punya persekutuan. Dulu bahkan kita berkata gereja itu Babel yang Tuhan benci, yang akan dihancurkan. Lalu kita bertobat. Kita berkata bukan, yang Babel itu spiritnya, orang-orangnya, bukan gerejanya, itu manusia-manusianya. Terjadi perubahan lagi, perubahan lagi. Tapi di akhir abad 20, masuk abad 21 ini, Tuhan memberi kita sesuatu yang uniknya luar biasa. Ini sinergi yang hebat tuh, antara kekuatan rohani yang begitu besar. Coba Anda lihatlah, mana jarang Anda jumpai kelompok dengan 300 pendoa, orang-orang muda begitu banyak, teriak ke Tuhan, mendengar Tuhan bicara, melihat penglihatan-penglihatan. Kalau bukan roh Tuhan siapa? Ini pasti bukan setan. Iya kan? Tapi kalau tanpa ditopang oleh terobosan keuangan, tidak bisa kita hasilkan apa-apa secara fisik. Kekuatan sinergi ini loh saudara, yang hari ini jadi ciri yang begitu dominan di tengah-tengah kita. Dan itu lahir bentuk konkretnya bangunan seperti yang kita lihat, Holy Stadium itu. Itu kalau bukan dua kekuatan ini ngalir kuat dan nyatu, jadi bermuara di sebuah tempat tertentu, tidak bakal terjadi apa-apa. Nggak bisa. Banyak kegerakan tidak bisa kembang dengan cepat dan ada hasil konkret karena tidak ada keuangan. Sementara orang-orang yang punya uang tidak punya api di dalamnya. Mereka pengen memberi sesuatu dan tidak tahu harus kemana. Mereka bahkan akhirnya tidak pernah berbuat apa-apa sebab tidak ada kegerakannya. Nah, generasi yang Tuhan bangkitkan, yang pertama-tama adalah ini unik sekali. Kalau saya boleh tunjuk yang unik dari kita adalah di situ. Kita melihat sebuah keunikan. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, itu akan terjadi kegerakan begitu besar di antara anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Hengki sudah mulai masuk ke kampus-kampus lagi. Kegerakan di kampus-kampus sudah dimulai dan mulai terjadi lagi. Dulunya gabungan retreat kampus, sekarang tiap kampus mau buat acara. Dan kita yang diminta masuk ke dalam dan mewarnai mereka. Tiap Sabtu sudah 2 mobil dari UNES kebaktian di gereja ini. Para mahasiswa mulai ditarik lagi. Itu movement. Tidak ada satupun di antara kita yang meng-create itu. Itu Tuhan kerja dan mempercayakan kepada kita. Saya percaya sebentar lagi anak-anak kecil akan dilawat lebih kuat lagi. Victor melayani para pemulung sudah ratusan jumlahnya. Dan ini akan berkembang. Kita diminta untuk segera buka persekutuan di pelabuhan. Itu isinya orang-orang yang haleluya 13 kali semua. Tapi di situ mereka berkata, datang dong. Saya punya banyak teman ruwet semua. Dibutuhkan kelak orang-orang yang mau terbeban untuk menjangkau mereka yang terabaikan di tengah-tengah kita. Kalau itu dikumpulkan saudara, ini sinergi yang luar biasa. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah, semua dijangkau. Tuhan memberi kita pukat harimau. Anda tahu, sapu semua. Dari gede, kecil, teri, kakap, ikan paus. Dia sikat semua. Karena itu jalannya pukat harimau. Victor dimarahi banyak pendeta.
Dia berkata, jemaat saya jangan ditarik ya. Dan mereka ngamuk karena jemaatnya ikut Pak Victor kebaktian hari Sabtu. So saya berkata itu ekses yang tidak mungkin dihindari. Tapi dia baik banget, dia kembalikan semuanya. Kalau saya tak cuekin, dia baik banget. Disuruh pergi, jangan nepal, pulang sana pulang. Oh, saya tak ciumin, saya tidak lebih baik dari dia. Dia baik, saudara. Bukan apa-apa sih, saya malas aja urusan begitu. Itu ambil sendirilah, saya berkata begitu. Tapi itu yang terjadi kalau bukan Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Ada keunikan yang berbeda. Ada keunikan yang berbeda. Banyak hal yang terjadi. Kita sudah bangun 14 gereja orang lain. Di mana dalam sejarah itu bisa muncul kayak begini? Bukan karena saya punya ide gila-gilaan dan cari yang baru. No, kalau bukan Tuhan nggak mungkin loh. Pak Yos mau coba dokumentasi kesaksian dari para pendeta itu. Sotaci menjamah hati kita luar biasa. Ada gereja saya pernah cerita. Itu mereka mentargetkan program pembangunan gerejanya selesai dalam tahun 2012. 6 tahun lagi baru direncanakan akan selesai. Sudah jalan mungkin 2 tahun. Jadi itu program bangun 8 tahun dengan kekuatan keuangan mereka. Waktu Tuhan gerakkan hati kita, Anda tahu dalam 3 bulan selesai. Nangis pendetanya. Kita masih belum nyentuh ke sisi lain loh saudara. Karena itu gembala kesian banget. Rumahnya cuma 1 kotak. Dia tidur dengan istri, dengan anak-anak, dengan mertuanya. Jadi 1 kotak tok. Dan dia berkata, Pak, saya mengerti masih banyak yang membutuhkan. Tapi seandainya Tuhan ingatkan, Pak, saya tidur di kotak 1 ini. Anda bisa kebayang gak? Dia baru ngerangkul istrinya, mertuanya bangun. Nopo, gitu kan gimana coba? Saya nyambayangin gitu, saya. Tuhan, tough. Itu berat loh saudara. Itu jadwal masuk keluarnya mesti diatur kan. Ajaibnya punya anak. Seingat saya 5. Itu pinter. Gesit. Harus gesitnya luar biasa. Kemarin hari Sabtu saya mengunjungi 1 gereja. Pak Basri itu guyonan gini. Tapi itu real. Pak, ajaib Pak. Begitu nih gereja kita bangunkan. Langsung istrinya hamil katanya. Serius? Dikodain. Wah, ibu sudah tenang ya. Langsung punya anak. Itu buah daripada Noah Project loh. 1 lagi perwira Tuhan dilahirkan dari rumah pendeta. Loh, itu bahasa kerennya saudara. Karena mereka berkata stres. Macet total. Itu yang buat kuda-kuda saudara. Tipis banget. Dilihat, waduh ini diketok sekali, ambrol ini. Waktu kita masuk, kita bongkarin lagi, kita perkuat lagi. Kita lihat begitu banyak. Kalau bukan Tuhan saudara, siapa bisa nyentuh begitu banyak hal sih di tengah-tengah kita ini? Ya kan saudara? Siapa bisa nyentuh begitu banyak hal di tengah-tengah kita? Kalau Anda ke Permata Hijau, Anda tongkronginlah balai pengobatannya Mary itu, Dokter Mary itu. Dan beberapa dokter yang lain yang bantu ini. Itu oke banget saudara. Saya lagi tunggu Tuhan. Kita bisa buat klinik lebih gede lagi. Jangkau orang-orang di bawah yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau ini digabungin saudara, ini sebuah keunikan yang luar biasa. Ini unik. Yang kita alami itu unik. Dan semua aspeknya Tuhan buat bergerak bersama-sama. Dan siapa yang bergerak? Anda semua. Bagian saya ini adalah, saya ini pengangguran yang dibayar saudara. Saya hanya khotbah seminggu sekali kok. Iya kan? Tapi Anda bayar saya murah. Kalau Anda panggil orang luar mahal saudara ongkosnya. So saya ini pengangguran yang dibayar murah sebetulnya. Dan saya melihat bahwa Anda semua bergerak luar biasa. MK saya dengar itu saling nolong orang begitu. Bagus banget. Saya berkata siapa yang lakukan? Pasti bukan Anda dan bukan saya. Tuhan yang melakukannya. Ya kan saudara? Ini Tuhan. Saya berdoa segera itu kedua akan selesai.
Doain kita masih perlu 4.000 sekian kursi lagi. Itu artinya butuh uang cukup banyak. Kalau Anda tiap orang belilah kursimu sendiri-sendiri gitu loh, untuk pantatmu. Bolehlah tulisan tanda tangan di belakangnya, bolehlah. Satu kursi berapa? 325.000. Kumpulin dah ayo. Kita butuh 4.000 lagi. Minggu depannya kita kumpulin sama-sama. Tanda tangan. Pak, ini untuk saya Pak. Pantat saya di sini. Oke lah. Saya pikir bagus kita buat ya. Kita beli kursi masing-masing lah saudara. Jemaat kira-kira 10.000 ya. Suami istri satu sampai satu. Jadilah sebenarnya gampang. Yang 6.000 sekian sudah dibayar orang. Ini kurang 4.000 sekian dan nanti kalau depan kan gampang tambahan gitu. Tapi yang dipasang itu kita perlu pesan cepat-cepatnya. Nanti minggu depan lah. Ayo setiap orang. Ini Pak, pantat saya bayar sendiri. Nanti belakangnya ada tanda tangani di bawahnya itu. Pantat saya di sini, orang lain tidak boleh masuk. Gitulah, selesai urusannya sebetulnya. Kalau kita mau kerjain sama-sama. Ada keunikan. Oke? Dan ini yang harus kita syukuri. Tuhan memberi begitu banyak yang unik. Kami baru kumpul di Bandung beberapa waktu yang lalu. Kami ngobrol, sharing-sharing. Dari kami yang terlibat pelayanan kan 6, saudara. Yang langsung terjun dalam pelayanan. Kami baru sadar bahwa kami ke-6-6-nya ini bukan semua itu mewakili yang terbesar dalam hal tertentu minimal di kota masing-masing. Pak Petrus Hadi itu gerejanya terbesar di Temanggung. Ibu Nani itu eklesia, itu gedung ibadahnya terbesar di Cirebon. Tidak ada gereja dengan gedung segede itu di Cirebon, eklesia. Pak Daniel Cipto itu AOC, sudah punya center sendiri, sekarang punya radio sendiri. Dan eklesia itu terbesar di Bandung. Mahanaim itu terbesar di Bekasi dan Jakarta. 8.000 pemulung yang dilayani. Sekolahnya A+. Sekarang Cambridge itu mau nawarkan untuk diberi ijazah double. Cambridge, bukan Cambridgean, Cambridge tenanan nih saudara. Kan banyak Cambridgean di double R, double E, double apa begitu kan. Lu cari duit, ini Cambridge betul, Cambridge University. Sampai mereka mau berikan ijazah double. Itu kalau bukan, itu bukan sekolah orang cengengesan dan bahasa dan main banner loh. Itu artinya mereka punya intelek. Ya kan? Kalau Anda saya lihat perhatiin, satu persatu bilang, kita ini dibuat Tuhan jadi kekuatan yang luar biasa. Gabungin jadi satu. Fantastis. Amen saudara. Saya rodok seneng lah dari antara saudara itu yang ikut ke Israel itu 50 orang lebih ternyata. Keren lah. Kelompok ini nomor 2 setelah Jakarta. Jakarta ada 90 sekian. Saya mau kumpulin mereka. Dari kira-kira 250. Tuhan itu kerja luar biasa. Nanti minggu depan ya saya mau cerita. Ajaib. Dan ini trip akan begitu beda menurut saya. Karena Tuhan juga. Dia berikan begitu banyak hal kepada kita. Ajaib loh saudara. Kita lagi berdoa untuk kita punya TV sendiri. Izin masih belum jelas, kita masih ngotot, masih berdoa. Tapi persiapan di belakang terus jalan sampai hari ini. Dan akan jadi buat link dengan sekian banyak kota di Indonesia. Dan nanti akan dipancarkan satelit dan nyebar seluruh Indonesia. Kita bertekad jadi TV nasional dalam beberapa tahun ke depan ini. Sekarang ya izin mulai keluar, Cirebon mulai dapat, Bekasi akan dapat, Tangerang sudah dapat, Manado sudah ada, Jayapura dijamin. Kita lagi bergerak di sebanyak kota. Bali, semua kota lagi bergerak kita. Medan dapat izinnya sudah. Akan digabung dalam sebuah sinergi bersama. Kalau itu mencapai kira-kira 20 sekian station, kita akan diakui pemerintah sebagai TV nasional. Luar biasa. Dan kebaktian di sini akan di relay dan akan diputar, direkam dan akan jadi berkat bagi seluruh Indonesia. Apa ini sebetulnya? Tuhan memberikan sesuatu yang unik di tengah-tengah kita. Saya berdoa supaya Anda bisa lihat gambaran secara luasnya hari-hari ini. Kita punya media Injil Kerajaan. Menurut saya one of the biggest yang di Indonesia ada. Karena ada begitu banyak publishing company.
Saya tahu mereka teriak sudah hampir bangkrut semua. Dan mereka berkali-kali ambil bagian untuk membangun Wally Stadium dan proyek yang lain. Secara keuangan mereka jadi berkat besar bagi banyak departemen lain. So ini waktu yang Tuhan anugerahkan buat kita. Radio juga Anda tidak boleh lupakan itu. Itu jadi berkat yang luar biasa. Itu radio ajaib banget. Saya ketemu dengan banyak orang. Kemarin saya ketemu dengan satu orang di desa di ujung sana itu. Oh, saya datang bahwa, wah Pak, saya senang sekali. Selama ini dengar suaranya, sekarang ketemu orangnya. Saya makan gudeg di satu kota itu, saudara. Yang jual gudeg langsung berkata, Pak Petrus Agung ya? Dari mana tahu? Suaranya di radio saya dengar. Hari ini makan gudeg di warung saya. Luar biasa. Sampai tukang jual gudeg juga ngerti. Siapa yang buat, saudara? Tuhan kan. Ada kekuatan yang luar biasa sedang terjadi. Dan tahun ini saya melihat Tuhan kencang sekali di tengah-tengah kita. Tahun depan saya percaya akan dia bawa lebih luar biasa. Amen. So ini anugerah Tuhan. So yang pertama, kegerakan ini sifatnya unik sekali. Yang berikutnya, waktunya pasti tidak akan cukup. Minggu depan saya akan sambung. Perhatikan pada ayat yang ke-7. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, mereka lari seperti mighty men. Orang-orang yang perkasa seperti pahlawan. Mereka memanjat tembok like a man of war. Sebagai orang-orang yang suka berperang. Anda harus jadi man of war. Anda harus jadi seorang pejuang. Orang yang tahu berperang. Bukan a man of kitchen. Atau pria yang di dapur. Oh, dapur umum penting juga sih. Tapi a man of war. Anda harus jadi orang yang tahu berperang. Dan dikatakan, saya akan berhenti di sini saja, yang lain kita teruskan minggu berikutnya. Everyone marches in formation. Setiap orang bergerak dalam formasi. Oke? And they do not break ranks, dan rankingnya tidak diputus. Tentara ini unik. Kalau ada tembok, dilompati. Kalau Anda baca, mereka masuk lewat jendela kayak pencuri. Mereka punya freedom cukup untuk mereka bermanuver. Suraba, gerak cepat sekali. Tapi bukan tentara yang gerudukan. No. Ada formasinya. Makanya saya mendorong semua pendoa kita harus gabung di MK. Kalau Anda ngelompok sendiri, engkau tidak punya formasi di dalam, pasti kena. Bagaimanapun kita saling membutuhkan. Saya tidak bisa memaksa. Tapi kalau Anda mau panjang menikmati apa yang Tuhan beri, Anda harus masuk di MK. Warnai teman-teman yang lain. Tulari. Orang cenderung eksklusif, ingin narik diri. Dengan yang sejalan, yang sama-sama ngertinya, itu memang lebih nikmat. Tapi itu akan cepat padamnya. Kalau saya membakar satu arang, dan saya kumpulkan arang-arang itu dengan yang sudah menyala, maka akan panas sekali. Tapi hanya tunggu waktu, ketika habis akan padam. Tapi kalau arang ini saya gabungkan dengan arang-arang lain yang masih dingin dan belum terbakar sama sekali, dan dia rela memanasi yang lain, dalam waktu cukup lama, tak lama menurut saya, itu akan makin banyak arang yang akan terbakar dan menganga. Nangkap saudara? Itu akan membawa apinya akan makin gede. Tapi kalau kita hanya ngelompok sendiri, Anda tinggal tunggu untuk padam. Pasti. Kok bisa Pak? Iya. Nanti setelah nambah umur, mulai kuliah, mulai ngerti pacaran, mulai cari duit, goyang. Ada usia-usia di mana terjadi pergeseran. Kalau Anda stabil, akan terus oke. Biasanya ada goncangannya. Dan di situ Anda butuh arang-arang lain, dibuat panas. Sehingga pada hari-hari engkau mulai goyah,
karena pergeseran umur dan sebagainya, engkau ganti dikuatkan oleh yang lain. Itu akan membuat Anda stabil. Mereka gerak dalam formasi tertentu. Anda masuk di gereja ini ada formasinya. Saudara gabung dalam formasi dan mereka tidak break ranks, rankingnya. Itu ada ranks, itu adalah apa itu? Jabatannya. Ngerti? Jenjangnya, ada jenjang-jenjangnya. Dan itu tidak boleh dipatahkan. Ada begitu banyak yang lain. Anda pelajari dengan baik UL 2 ini. Saudara akan lihat, ini bukan tentara yang ini bukan sepak bola kayak kita yang bola di mana semua. Ini bukan sepak bola kampung. Bolanya sana, kiri semua, geruduk, kanan, geruduk. Kecolongan gol 10-0 ternyata. Geruduk-geruduknya banyak. Ini bukan begitu. Ada formasinya. Gerak sesuai formasi. Saya pernah nonton film di Discovery Channel. Saya tutup dengan ini, nanti kita akan beri Anda kesempatan untuk tulis pertanyaanmu ya. Waktu itu Raja Alexander Agung berperang melawan Raja Persia. Secara jumlah kalah banyak. Dia naik ke gunung. Dia amati tentara Persia itu. Banyak kayak pasir. Alexander dia merenung, dia ngelihat, dia mikir betul apa yang harus dia buat. Dan hari berikutnya ketika perang, dia buat sebuah manuver yang sampai hari ini di setiap akademi militer itu diajarkan manuvernya Alexander Agung. Zaman itu yang dia buat orang berkata, gila kok bisa begitu. Zaman itu yang dia buat orang berkata, gak mungkin. Dia buat manuver yang berbeda. Tapi bukan gerudukan semua pokoknya maju. Habis saudara. Justru formasi itu mempengaruhi kelincahan gerak pasukannya yang jumlahnya kalah banyak dengan musuh. Nah kita asal wantem saja. Habis. Tiap hari ada doa. Anak tiap hari sembahyang. Sekolah malah tidak belajar. Semua urusan terbengkelai. Cepat habisnya. Dan saya mau ingatkan teman-teman yang lagi mengalami lawatan Tuhan. Anda sedang mewakili sebuah kepentingan Tuhan. Kalau hidupmu tidak dari kesaksian, orang akan punya alasan untuk berkata sesat. Dan kau akan diinjek kayak puntung rokok. Dan habis. Kalau yang terjadi dalam hidupmu habis, kepentingan Tuhan yang dititipkan lewat hidupmu akan habis juga. Saya ingin kalian bela kepentingan Tuhan dengan hidup tertib seperti yang roh Tuhan mau. Jadi berkat bagi orang lain. Dan jangan beri kesempatan orang lain berkata bahwa kalian itu bukan dari Tuhan yang terjadi. Tidak berarti mari senangkan semua orang. Tapi minimal dalam hidupmu orang berkata, buahnya luar biasa. Komentar orang akan banyak. Tidak ada orang yang dipakai Tuhan tanpa dikomentari orang lain. Santailah saudara, makin terkenal. Tapi yang jelas, yang penting buahnya. Jangan terlalu peduli orang ngomong apa, Anda mau sesat, mau jahat, mau setan, mau segala macam. Tenang aja. Dari buahnya toh akan dikenal. Ya kan? Santai saja. Biarkan Tuhan jadi pembela kita. Dan tidak usah kita membela diri kita. Kalau semua bisa begitu, kepentingan Tuhan tidak akan dimatikan. Nah, saya beri waktu 10 menit. Tolong Anda tulis pertanyaanmu. Tulis nama. Nulisnya kalau nulis sebaik Anda bisa. Pak, saya elek banget. Huruf besar semua kalau begitu. Supaya bisa dibaca. Kalau pertanyaannya bahasa roh, saya nggak mudeng saudara. Ntar saya terjemahkan sendiri berkata, Pak saya mau nyumbang 5 miliar. Nah Anda mesti bayar kalau Anda tidak karu-karuan. Alright, mari Pak Hasto saya serahkanlah balik. Tunggu 10 menit. Tulis 1-2 pertanyaan. Minimal 1 lah. Dan kemudian Anda kumpulkan, nanti diatur caranya bagaimana. Minggu depan tolong ketemu lagi. Karena saya masih ingin bahas beberapa hal dalam UL 2 ini. Sambil kita akan menjawab akan pertanyaan saudara.